Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berhati-hati dalam mengelola dana haji yang berjumlah 165 triliun rupiah. Menurut Presiden, dana milik umat tersebut harus dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas dan mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berhati-hati dalam mengelola dana haji dari masyarakat yang berjumlah 165 triliun rupiah. Jokowi menilai langkah yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji dalam menginvestasikan 75% dana haji ke surat berharga syariah negara dan 2% lainnya dialokasikan untuk investasi langsung merupakan hal yang aman. Ia pun meminta BPKH untuk tidak berinvestasi di sektor saham karena berisiko menimbulkan kerugian seperti yang dialami Jiwasraya. Pada acara pembukaan rapat kerja tahun 2023 BPKH di Istana Negara Jakarta Selasa 12 Desember, Presiden menegaskan pengelolaan keuangan haji harus lebih inovatif. Pengawasan internal juga harus ditingkatkan, kemudian mengefisienkan kinerja anak perusahaan BPKH di Arab Saudi. Saya titip hati-hati mengelola dana umat ini. Harus betul-betul dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat. Karena sekali lagi, ini adalah uang rakyat, uangnya umat. Jokowi juga ingin BPKH tidak hanya berfokus menambal kekurangan biaya jamaah yang berangkat haji saja, tetapi juga memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jamaah yang menunggu antrean panjang. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Rasidin di Kota Padang sudah mulai melayani pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji sejak 7 Desember lalu. Seluruh calon jamaah haji yang sudah terdaftar diminta untuk segera memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit tersebut sebelum tanggal 23 Desember. Calon jemaah haji tahun keberangkatan 2024 dari Kota Padang sudah mulai melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Rasidin sejak 7 Desember lalu. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kesehatan tahap kedua setelah pemeriksaan awal dilakukan di puskesmas masing-masing wilayah. Direktur RSUD Dr. Rasidin, Desi Susanti, pada Selasa 12 Desember mengatakan, dalam satu hari pemeriksaan kesehatan dibatasi sebanyak 75 kuota untuk layanan menyeluruh. Calon jemaah haji harus mendaftar secara daring setidaknya sehari sebelum tanggal pemeriksaan. Desi melanjutkan, pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji meliputi pemeriksaan darah lengkap, radiologi toraks, hingga pemeriksaan kesehatan jantung melalui elektrokardiografi atau EKG. Nah, biasanya hasil kita akan konfirmasi 3-4 hari. Jika dalam pemeriksaan nanti ada hal yang harus ditindaklanjuti, maka Bapak Ibu akan disampaikan oleh dokter kami untuk melakukan pemeriksaan tindak lanjut yang di luar paket ini. Nah, itu tergantung kasuistik masing-masing individu. Nanti baru kita akan input data Bapak Ibu di dalam aplikasi Siskohat yang punya kementerian yang memastikan Bapak Ibu keberangkatannya bagaimana, kondisi sehat apa tidak, nanti akan dikonfirmasi melalui aplikasi. Hingga hari kelima tercatat 250 calon jamaah haji yang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dari 1.113 orang yang terdaftar sebagai calon jamaah haji Kota Padang. Desi mengimbau para calon jamaah haji untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan paling lambat tanggal 23 Desember. Imbauan ini sekaligus untuk menghindari naiknya tarif layanan kesehatan pada tahun 2024 sesuai kenaikan retribusi daerah. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan.
membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia
setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan kabar Indonesia pemirsa. Bencana erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat pada Minggu 3 Desember lalu telah mengakibatkan 23 dari 75 pendaki yang terdaftar dalam sistem reservasi BKSDA Sumbar meninggal dunia. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi semua pihak. Pasalnya gunung dengan tinggi mencapai 2.885 mdpl itu tidak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik sebelumnya. Candu Marapi. Ungkapan itu identik diucapkan oleh mereka yang terpesona dengan keindahan atau rindu dengan suasana alam kalau menaklukkan pendakian Gunung Merapi di Sumatera Barat. Gunung yang terletak di antara Kabupaten Agam dan Tanah Datar itu tidak hanya menawarkan pemandangan bak negeri di atas awan, namun jalur pendakiannya menjadi yang paling ramah, bahkan bagi si pendaki pemula. Namun candu tersebut akan lama terulang. Setelah Minggu 3 Desember pukul 14:54 waktu Indonesia Barat, erupsi besar terjadi pada gunung dengan ketinggian 2.885 meter di atas permukaan laut tersebut. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Muhammad Wahid di Bukit Tinggi Selasa 5 Desember mengatakan, naiknya status Gunung Merapi dari level 1 normal ke level 2 waspada telah terjadi sejak tahun 2011. Adapun erupsi yang terjadi pada Desember ini merupakan tipe erupsi freatik yang dipicu oleh masuknya air tanah ke dalam dapur magma, sehingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap air itulah yang terakumulasi sehingga memicu erupsi dengan suara dentuman seperti pada tanggal 3 Desember tersebut. Lorong ke atas vertikal itu kan ada sumbatan. Nah ini karena menekan ke atas ditahan oleh sumbatan itu tadi, ada namanya deformasi, mengalami pengembangan. Ini juga dipantau tiltingnya berapa, deformasinya berapa. Nah, sebelum mengalami letusan itu mengalami deformasi, setelah tidak kuat menahan ya mesti akan bunyi itu buar dentuman. Itu saya kira wajar juga. Kejadian itu juga dibenarkan oleh Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia IAGI, Pengurus Daerah Pengda Sumatera Barat, Dian Hadiansyah, saat dikonfirmasi Antara di Padang Senin 11 Desember. Menurutnya erupsi freatik umumnya selalu terjadi tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda aktivitas vulkanik apapun, sehingga penetapan zona 3 km untuk kawasan aman sudah tepat dilakukan. Sebab pada saat erupsi terjadi, potensi muntahan material vulkanik lainnya bisa ikut terbawa keluar. Salah satunya hujan batu kerikil yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukit Tinggi saat erupsi terjadi. Sebenarnya bagus kalau dia meletus itu, artinya perlahan dia dikeluarkan ininya kan, energinya, daripada kita khawatirnya begini, dia diam ya lama-lama dengan badannya itu terangkat semua. Nah itu yang seperti Gunung Krakatau ya. Kalau yang sedikit itu ya insya Allah itu adalah bagian dari dia proses menstabilkan. Erupsi Gunung Merapi pada Minggu pertama Desember itu telah menelan korban jiwa sebanyak 23 orang dari 75 pendaki yang terdaftar pada sistem reservasi online BKSDA. Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Saat ditemui pada Sabtu 9 Desember di Kota Padang, Menparekraf menilai kasus bencana erupsi ini menjadi perhatian penting, terutama bagi para pengelola Taman Wisata Alam Gunung yang statusnya masih aktif.
Pasalnya jelang masuknya masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Alam mulai meningkat. Jadi kami sudah langsung memberikan surat edaran kepada seluruh dinas provinsi, kabupaten, kota di wilayah Nusantara untuk memastikan kegiatan berwisata aman, nyaman, dan menyenangkan khususnya pada edisi Nataru 2023-2024 ini. Kita harus betul-betul fokus kepada memastikan aspek keselamatan dari para wisatawan karena safety is first. Keselamatan mereka lah yang harus kita utamakan dan prioritaskan. Bencana erupsi Marapi ini sekaligus menegaskan kepada masyarakat akan pentingnya memahami karakteristik gunung yang akan didaki, serta pentingnya mematuhi segala aturan yang telah dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan. Namun acap kali disepelekan oleh banyak pihak saat memasuki kawasan rawan bencana. Pemirsa, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyatakan siap amankan pasokan BBM selama masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pertamina memprediksi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM meningkat 7% dengan jenis gasoline yang meliputi Pertalite dan Pertamax series. Sedangkan untuk konsumsi BBM jenis gasoil seperti Biosolar, Deadlight, dan Pertamina Deck diprediksi turun. Pertamina memprediksi mobilitas masyarakat pengguna kendaraan bermotor akan meningkat selama masa libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Di wilayah regional Jawa Bagian Tengah yang meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, diperkirakan 1,33 juta kendaraan akan masuk pada masa liburan tersebut. Untuk menjamin keamanan pasokan bahan bakar minyak atau BBM, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memprediksi peningkatan konsumsi BBM sebesar 7% dari rata-rata harian normal. Untuk produk gasoline yang meliputi Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo, kebutuhan dari 13.260 kiloliter naik menjadi 14.183 kiloliter. Sementara itu untuk produk gas oil yang terdiri dari Biosolar, Deadlight, dan Pertamina Dex justru diprediksi turun sebesar 1,3% dari konsumsi harian normal. Penurunan konsumsi BBM jenis gas oil dikarenakan sebagian besar pabrik diliburkan menyambut libur akhir tahun ini. Sejumlah armada besar seperti truk juga berhenti beroperasi karena ada pembatasan aktivitas saat masa libur akhir tahun. Prediksinya untuk gasolin atau BBM mesin bensin, Pertalite, Pertamax, Turbo itu akan meningkat selama masa Satgas sekitar 7%. Dari normal itu kami ambil pembandingnya bulan Oktober. Tapi walaupun secara periode itu 7%, ada hari-hari puncak, yaitu sebelum Natal, kurang lebih sekitar hari Jumat, Sabtu, tanggal 22-23, itu akan naik sampai dengan 12%. Kemudian sebelum Tahun Baru, di hari Minggu, di tanggal 30 atau 31, Sabtu Minggu, itu juga akan hari puncak, yang mungkin naiknya akan sampai 12%. Menyongsong Natal dan Tahun Baru, Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah akan memaksimalkan seluruh sarana dan fasilitas yang ada, seperti menyiagakan SPBU siaga di 241 titik, di jalur potensial seperti jalur tol, jalur wisata, hingga jalur logistik yang siaga 24 jam. 91 motoris atau armada Pertamina Delivery Service juga disiapkan untuk bertugas jika di dalam SPBU terjadi antrian panjang. Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang, Banten mempermudah dan mempercepat birokrasi untuk masyarakat melalui satu aplikasi yang terintegrasi, yakni Super Aplikasi Tangerang Ayo. Tangerang Ayo menjadi aplikasi terintegrasi dari pemerintah Kota Tangerang. Aplikasi ini digunakan pegawai untuk melayani masyarakat dengan cepat. Wali Kota Tangerang, Arif Wismansyah mengatakan, saat ini pegawai memiliki 38 aplikasi layanan. Kehadiran aplikasi ini sebagai integrasi layanan melalui satu aplikasi. Ditegaskan Selasa 12 Desember, aplikasi ini berbeda dengan Tangerang Live yang lebih dahulu dimanfaatkan masyarakat untuk mendapat data dan informasi dari pemerintah Kota Tangerang.
Untuk urusan pemerintahan itu ada 38 aplikasi. Nah sekarang semua diintegrasikan jadi single aplikasi super app, namanya aplikasi Tangerang Ayu. Ya, jadi misalnya kayak saya nih, ada tetangga saya mau ngurus kartu kuning nyari kerjaan, ya nggak perlu dia langsung disuruh ke mana? Ke Disnaker. Nah, kita bisa bantu ngisiin. Ya, jadi nanti ke Disnakernya tinggal ngambil aja dan dapat pengarahan. Gitu. Jadi mempercepat dan mempermudah masyarakat. Butuh surat keterangan, butuh surat pengantar dan lain sebagainya, teman-teman pegawai bisa bantu. Dengan hadirnya Tangerang Ayu, masyarakat tidak perlu datang ke kantor dinas untuk mengajukan layanan. Aplikasi ini akan meminta petugas berkeliling ke lingkungan untuk membantu mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma.
Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, nggak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, PT Perkebunan Nusantara Regional 5 menggelar pelatihan pembuatan pakan ternak tambahan sapi kepada 50 peternak sapi di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain dilatih membuat pakan kaya kandungan protein dan vitamin, PTPN juga memberikan bantuan alat pembuat pakan ternak. Sebanyak 50 orang peternak sapi binaan PTPN 1 Regional 5 kawasan Kebun Kali Telepak, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, mengikuti pelatihan pembuatan pakan ternak di Aula Kantor Kebun setempat Selasa 12 Desember. Para peternak itu dibimbing untuk membuat pakan ternak tambahan dari daun jagung dan daun tebu, bekatul, tetes tebu, dan sejumlah bahan lainnya. Pakan ternak tambahan kaya kandungan protein dan vitamin tersebut dapat memicu perkembangan bobot pada hewan ternak. Bila hewan ternak hanya diberi pakan rumput atau dedaunan saja, maka berpengaruh terhadap bobot hewan yang rendah, yang berpengaruh terhadap nilai jual. Yang kebetulan mereka ini untuk menambah ekonominya itu mereka membudidayakan hewan ternak secara mandiri. Jadi harapan kami bisa membantu mereka untuk meningkatkan dia secara pertambahan ekonominya dia. Ya, dengan pelatihan pemanfaatan pakan ternak ini sangat membantu kami Pak, karena di kebun kami kan juga jarang ada pakan-pakan alami, jadi kami sekarang bisa belajar dengan menggunakan pakan ternak fermentasi ya Pak. Melalui pelatihan tersebut, harapannya para peternak dapat memberi pakan tambahan yang sesuai dan ideal, sehingga pertumbuhan sapi dapat lebih cepat atau setidaknya saat memasuki masa panen, bobot sapi dapat mencapai 400 hingga 500 kg. Pihak PTPN juga memberikan 2 unit alat penggiling rumput dan daun, serta alat pencampur bahan pakan ternak kepada kelompok ternak tersebut untuk mempermudah para peternak membuat pakan tambahan. Pemirsa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama dengan Yayasan Penyelamatan Orang Utan Borneo Survival atau BOS Nyaru Menteng Kota Palangkaraya melepaskan 8 orang utan ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Katingan. Kepala BKSDA Wilayah Kalteng Satata Nur Adi Rahmanta menyebut ke-8 satwa tersebut terdiri dari 5 jantan dan 3 betina yang dianggap mampu bertahan di alam liar. Sebanyak 8 individu orangutan dilepas liarkan ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya TNB BBR yang berlokasi di Hulu Katingan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Agenda ini dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo Survival BOS Nyaru Menteng. Dalam 2 kali sesi melalui jalur darat dan sungai dengan jarak tempuh kurang lebih 12 jam.
Sesi pertama dilakukan pada Selasa 12 Desember dengan jumlah satwa yang dilepas liarkan sebanyak 5 orangutan. Sementara 3 orangutan lainnya akan dilepas liarkan pada Kamis 14 Desember mendatang. Kepala BKSDA Wilayah Kalteng, Sattata Nur Adi Rahmanta, Selasa 12 Desember di Palangkaraya mengatakan, 8 orangutan ini telah menjalani masa rehabilitasi selama 7-8 tahun. Dari usia 3-5 bulan sehingga dipastikan layak untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Berapa lama Pak ya rehabilitasi Pak? Kalau rehabilitasi orangutan itu bisa makan waktu rata-rata 7 bahkan bisa lebih. 7 tahun ya, 7 tahun lebih. Mereka awalnya di rescue dari mana Pak? Ya dari 8 ekor ini, 8 individu ini macam-macam ya. Tapi ada sebagian yang dibawa ke pusat rehabilitasi itu dalam usia yang masih sangat muda, ditemukan tanpa induk gitu ya. Ditemui pada lokasi yang sama, Chief Executive Officer CEO Yayasan Bosnyaru Menteng, Jamartin Sihite, berharap melalui kegiatan ini dapat membantu agar keberadaan orangutan tetap lestari di alamnya. Kalau mereka bisa menunjukkan independensinya mereka, tidak tergantung sama manusia, maka mereka dipilih sebagai kandidat rilis. Setelah itu, mereka kita bawa ke hutan untuk dilepas liarkan dan kita pantau. Nanti setelah mereka survive, maka tim pemantau itu akan menarik diri, biarkan mereka di alam, nanti akan kita patroli saja mengamatinya untuk membuktikan mereka hidup di alam dengan baik. Saat ini total terdapat 200 lebih orangutan, hasil rehabilitasi yang telah dilepas liarkan ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kabupaten Katingan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link di bawah ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.